kedatangan ke DPP Gerindra untuk dengan apa ini kelanjutannya seperti apa nih Bang? Iya, oke. Selamat siang, selamat sore para awak media. Saya dari DPD Kepri Eldi Bapan. Ini yang kedua kalinya saya berkunjung ke DPP Gerindra untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan Bupati Bintan, sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Hal ini sudah 4 tahun lamanya. Data lengkap dan terakhir adalah pada saat tanggal 9 Desember saya konferensi pers di DPP dan ini terakhir ada lagi data. Ini Jampitsus. Ini Jampitsus. Ini dia. Ini diteken oleh Bintang 2, Direktur Penyidikan, mengatakan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau agar ditindaklanjuti kepada mantan Bupati Bintang tentang dana pasca tambang sebesar 168 miliar. Sampai detik ini tidak ada penghijauan, tidak ada reboisasi di Bintan. Artinya ini sangat kuat sekali terindikasi korupsi. Anehnya nih, ironisnya, Kejati mengatakan bahwa dananya ada, tapi PT-nya fiktif. PT fiktif dananya ada. Saya memohon kepada Kejaksaan Agung untuk mencopot Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau karena sudah melakukan kebohongan publik, tidak menindaklanjuti perintah daripada Jaksa Agung. Ini ada apa gitu loh Kejaksaan Tinggi. Tadi saya sudah masuk ke dalam, saya memberikan data pendukung, data tambahan, yang mana diteken oleh Abdul Kohar berbintang 2, pangkat bintang 2, Direktur Penyidikan. Itu. Berarti sudah naik ya? Iya. Tahan kasus ini ya, Bang? Betul. Waktu kemarin saya konfirmasi konferensi pers ini jam intel. Jam intel berpangkat bintang 3 yang mana diteken oleh Reda Mantovani. Ini Reda Mantovani. Ini jam intel penyelidikan. Kasusnya naik menjadi penyidikan. Diteken oleh bintang 2. Tembusannya Jampitsus bintang 3, lalu Kejaksaan Agung bintang 4. Nah, kalau kasus naik seperti ini mungkin tahap selanjutnya penangkapan atau gimana? Jadi kalau sudah naik penyidikan, terbukti bersalah, proses tangkap, adili. Karena ini perintah Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya mohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan kepada Jaksa Agung supaya mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad diproses, ditangkap dan diadili. Bukti sudah lengkap. Tolong kepada Jaksa Agung untuk mencopot Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Ini ada apa Kejaksaan Tinggi? Kenapa takut dengan saudara Ansar Ahmad? Apa karena dia gubernur? Apa karena dia kebal hukum? Jangan dong. Sampai detik ini tidak ada penghijauan, tidak ada reboisasi. Jelas. Abang sendiri mewakili dari mana? Ya, saya lembaga DPD Bapan. Ini dia, Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Saya bagian kepala DPD-nya. Kaitannya ke gedung ini sendiri apa? Ya, Presiden Prabowo Subianto bolak-balik mengatakan ke medsos agar mempermudah masyarakat Indonesia untuk melaporkan kepada DPP Gerindra. Gitu. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Jaksa Agung untuk memproses mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad yang detik ini sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Diproses, tangkap dan adili. Kalau bukti sudah cukup. Bang, tadi abang bilang bahwa Kejati sepertinya mandul. Betul. Nah, setelah ada surat ini, apakah sebenarnya Kejagung bisa menekan Kejati untuk melakukan proses hukum? Oh jelas. Karena pimpinan Kejaksaan Tinggi itu adalah Kejaksaan Agung. Tapi sayangnya Kejaksaan Tinggi melakukan kebohongan publik, mengatakan PT-nya fiktif tapi dananya ada. Pertanyaan gampang saja, bank mana yang mau menerima dana? Nasabahnya nggak ada tapi duitnya ada? Tidak ada. Bang, mungkin tapi selain penangkapan butuh berkas apa lagi sih untuk dari pihak
DPP Gerindra mungkin? Kan Ini- ada persetujuan dari ketuanya kah atau seperti apa nih untuk Jadi begini. melakukan penangkapan? Ini kan data sudah lengkap. Ada SK Bupati. SK Bupati tentang dana pasca tambang. Kemudian peraturan Bupati. SK Bupati dan peraturan Bupati ini diteken oleh Ansar Ahmad. Kemudian ada data BPK 2016, BPK 2018. Selanjutnya ada data supervisi KPK. Ini KPK juga aneh nih, ngaco nih. KPK mengatakan 168 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semestinya KPK menangkap ini. Jangan didiamin kayak gini dong. Ini KPK yang ngomong, bukan saya. Tapi alhamdulillah Kejaksaan Agung sudah menindaklanjuti laporan saya, tapi kejatinya yang ompong, mandul, tumpul. Jadi kita mengadu ke DPP. Bang, ini sebenarnya bisa nggak diambil alih oleh Kejagung? Sangat bisa. Sangat bisa, karena Kejaksaan Agung itu kan wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Sangat bisa. Saya sangat menyayangkan kepada Kejaksaan Agung, kenapa hal ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Ini bintang 3 loh. Herman Tovani. Jampitsus juga bintang 3. Kejati bintang 2. Ambil alih dong. Jadi harapan abang sekarang kepada Kejagung atau Kejati nih sebenarnya? Harapan saya cuma 2. Satu Kejaksaan Agung, satu DPP. DPP Partai Gerindra. Jadi DPP diterima saja. Saya ini datanya sudah saya kasih kepada Bu Nena. Bu Nena itu salah satu pengurus di DPP. Petinggi juga. Jadi kalau Kejati udah nggak ada harapan nggak bang? Sudah tidak ada lagi. Di Kejagung lah ya. Betul. Bang, tambangnya sendiri itu udah berjalan berapa lama? Hal ini sudah saya laporkan 4 tahun lamanya. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Sudah 4 tahun lamanya. Menghabiskan anggaran pribadi 350 juta rupiah selama 4 tahun. Jadi sangat sulit mencari hukum dan keadilan di negeri kita ini. Padahal data valid, data lengkap. Bang, Ini tapi kan baru tadi kan ini kan diduga udah korupsi masuk ke atau- sini ya. Terus reaksinya dan langkah apa sih yang disaranin dari DPP ini? Saya sudah memberikan berkas data tambahan kepada DPP. DPP akan menyampaikan kepada pimpinan selanjutnya untuk diproses. Ya, Kepada ketua atau presiden? kepada ketua harian ataupun kepada presiden. Artinya masih di cross check lagi, diverifikasi lagi, datanya mungkin ada yang kurang lengkap atau gimana gitu? Oh tidak, kemarin saya kasih jam intel, tadi jam pitsus. Setelah dia lihat, mereka sangat senang. Ada upaya untuk melakukan proses hukum, karena sudah diteken oleh bintang 2, direktur penyidikan, bukan penyelidikan, penyidikan. Ya silakan. Terus prosesnya gimana nih? Nah, maksudnya berapa hari kerja gitu untuk ditindak lebih lanjutnya lagi? Ya, saya setelah dari sini, mungkin besok, lusa dan selanjutnya, saya pulang hari Senin ke Batam. 4 hari kemudian saya akan jumpai Pak Dasko, saya akan jumpai Pak Ketua Komisi 3 DPR RI, kemudian saya ke Istana. Nah maksudnya gini, apakah mungkin dibawa dulu ke Komisi 3? Kan biasanya Komisi 3 bisa memanggil tuh. Betul, iya. Besok akan saya lakukan itu. Besok saya ke Komisi 3 untuk melakukan hearing, supaya dipanggil Kejaksaan Tinggi, dipanggil mantan Bupati Bintan. Sejauh mana keabsahan data ini? Ya ibaratnya kan kalau kasus ribut antar jaksa aja bisa sampai ke Komisi 3 kan kemarin. Betul. Masa urusan Betul. korupsi kayak begini aja? Iya. Jadi saya sudah dari Batam saya datang ke sini, saya sudah punya planning. Pertama ke DPP Gerindra, ada di belakang saya. Besok saya ke Komisi 3, Habibur Rahman ya, kalau nggak salah. Habibur Rahman. Ya. Senin saya ke Kejaksaan Agung. Siangnya lagi saya ke Istana. Mungkin Selasa pagi saya balik ke Batam. Oke, apa sih yang pengen abang harap pasal dapatkan? Mungkin tadi kan udah mengalami kerugian, hanya pengen ingin ditangkap atau seperti apa sih? Ya. Saya kepingin ini hukum dan keadilan ditegakkan. Karena ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, ditandatangani oleh bintang 2. Kalau terbukti bersalah, tangkap, proses dan adili. Kan kalau suasana di Riau sendiri seperti apa Bang menanggapi kasus ini? Saya tidak pernah melapor ke sana, saya melapor ke pusat. Enggak, maksudnya masyarakat di Riau sendiri. Ya sangat mendukung dong. Presiden Prabowo mendukung, apalagi masyarakat. Udah? Ya. Oke.